Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Adil dengan NIM 220901502 pada jurusan Akuntansi S1 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang anggaran kas guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penganggaran. Nah, sebelum kita memasuki materi, pasti kita itu bertanya-tanya, apa sih anggaran kas itu? Anggaran kas itu merupakan rencana terperinci mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar satu perusahaan atau bisa dibilang organisasi pada periode waktu tertentu, biasanya itu dalam 1 tahunan. Nah, pasti kita juga bertanya-tanya, mengapa anggaran kas itu penting? Anggaran kas itu penting karena membantu manajemen dalam memprediksi kebutuhan dan ketersediaan kas, serta mengidentifikasi potensi defisit atau surplus kas di masa depan. Nah, kita pasti juga bertanya-tanya, apa sih tujuan dan manfaat anggaran kas itu? Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu, yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian. Pada perencanaan pengendalian, anggaran kas membantu organisasi dalam merencanakan dan mengendalikan arus kas. Dengan anggaran ini, kita dapat memprediksi pemasukan dan pengeluaran di masa depan. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan pendanaan. Pada identifikasi kebutuhan pendanaan ini, anggaran kas membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan juga menengah. Yang ketiga yaitu deteksi masalah potensial. Pada deteksi masalah potensial, anggaran kas memungkinkan deteksi potensi masalah likuiditas sebelum terjadi. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Pada pengambilan keputusan yang tepat itu, anggaran kas menyediakan informasi penting untuk mengambil keputusan keuangan. Nah, kita juga pasti berpikir dalam suatu anggaran kas itu pasti adanya komponennya masing-masing. Yang mana ini komponennya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu arus kas masuk, arus kas keluar, dan saldo kas. Yang pertama itu arus kas masuk. Arus kas masuk itu merupakan arus kas masuk mencakup semua penerimaan uang tunai dari berbagai sumber selama periode tertentu. Ini termasuk hasil penjualan produk atau jasa, penerimaan dari tagihan, dan yang jatuh tempo, pinjaman, dividen, bunga, dan pendapatan lainnya. Yang kedua yaitu arus kas keluar. Merupakan arus kas keluar mencerminkan semua pengeluaran uang tunai selama periode yang sama. Ini meliputi biaya operasional seperti gaji karyawan, pembelian bahan baku, pembayaran hutang, termasuk angsuran pinjaman dan bunga, serta investasi dalam aset tetap atau pengembangan proyek baru. Yang ketiga yaitu saldo kas. Saldo kas itu merupakan saldo kas sejumlah uang tunai yang tersedia pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan perubahan bersih dalam arus kas selama periode tertentu. Nah, pasti kita juga berpikir dalam anggaran kas itu juga butuh langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan anggaran kas. Yang mana penyusunan anggaran kas itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan ini melibatkan pengumpulan data historis tentang arus kas perusahaan. Data ini meliputi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas serta periode sebelumnya.
Yang kedua yaitu penyusunan. Setelah perencanaan, dimulailah membuat proyeksi arus kas masuk dan keluar. Ini melibatkan estimasi pendapatan dari penjualan dan sumber pendanaan lainnya, serta perencanaan pengeluaran untuk operasional dan pembayaran hutang. Yang ketiga itu monitoring, merupakan tahap terakhir setelah anggaran kas disusun dan diterapkan. Ini dilakukan dengan membandingkan arus kas akrual dengan proyeksi. Nah, kita juga pasti dalam proses penganggaran kas, kita juga pasti menghadapi beberapa kendala, yang mana kendalanya itu ada 4. Yang pertama itu ketidakpastian. Ketidakpastian itu merujuk pada ketidakpastian dalam penerimaan dan pengeluaran kas, serta yang mana ini merupakan tantangan utama dalam penyusunan anggaran kas. Perubahan kondisi ekonomi, pergeseran permintaan pasar, dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua yaitu kompleksitas. Kompleksitas dalam pengelolaan arus kas ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk faktor musiman dan tren pasar. Yang ketiga yaitu akurasi data. Akurasi data ini merupakan elemen krusial dalam perubahan anggaran kas atau pembuatan anggaran kas, di mana data historis yang tidak akrual atau akurat dapat mengarah pada estimasi yang salah dan keputusan finansial yang buruk. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas dalam anggaran kas ini sangat penting untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar yang dinamis. Nah, mungkin demikian presentasi saya tentang materi anggaran kas. Lebih atau kurangnya penyampaian materi saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.